Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono resmikan Kesatrian Tawiri Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono meninjau kesiapsiagaan alutsista pendukung latihan Armada Jaya di dermaga JST 2 Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Everybody wants happiness, nobody wants pain, but you can't have a rainbow without a little rain. Hello Nevision, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fanya kembali menjumpai Anda dalam Nevi News edisi awal pekan Senin 21 Juni 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono resmikan Kesatrian Tawiri Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono didampingi Ketua Umum Jalasenastri Nyonya Vero Yudo Margono meresmikan Kesatrian Tawiri Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon di Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon. Sebagai pangkalan pendukung bagi kapal perang Republik Indonesia, pesawat udara maupun satuan Korps Marinir di wilayah timur, peresmian Kesatrian Tawiri Lantamal 9 Ambon ini merupakan salah satu upaya TNI Angkatan Laut untuk menciptakan fasilitas dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Di Kesatrian Tawiri terdapat berbagai fasilitas untuk kapal perang Republik Indonesia, diantaranya dermaga untuk sandar KRI bertonase besar dan fasilitas docking bagi kapal perang, serta mampu mendukung kebutuhan logistik berupa pengisian bahan bakar, air tawar, dan kebutuhan lainnya. Tentu saja kita tadi lihat peresmian Kesatrian Tawiri Lantamal 9 Ambon yang saya resmikan. Ini merupakan sarana prasarana dari Lantamal 9 dalam rangka mendukung administrasi logistik unsur-unsur operasional, ya baik untuk KRI khususnya pesawat udara maupun marinir. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono meninjau kesiapsiagaan alutsista pendukung latihan Armada Jaya di dermaga JST 2 Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dan di sana sudah ada rekan saya Kiva yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan Kiva. Ya Nevision, saat ini saya berada di dermaga JST 2 Tanjung Priuk, Jakarta Utara, di mana sesaat lagi Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono melakukan peninjauan kesiapan alutsista pendukung latihan Armada Jaya ke-39 tahun 2021. Berikut informasi selengkapnya. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono meninjau kesiapan dari alat utama sistem persenjataan pendukung latihan Armada Jaya ke-39 tahun 2021 di dermaga JST Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dalam latihan Armada Jaya tahun 2021 ini melibatkan 27 KRI, 10 pesawat udara TNI Angkatan Laut, dan 111 kendaraan tempur marinir, serta 7.568 personil. Latihan Armada Jaya merupakan latihan puncak TNI Angkatan Laut yang melibatkan seluruh komponen sistem senjata armada terpadu dalam penyelenggaraan operasi laut gabungan, operasi amfibi, operasi pendaratan administrasi, operasi pertahanan pantai, dan operasi dukungan informasi. Pagi ini kita melaksanakan inspeksi terhadap kesiapan kapal-kapal yang akan terlibat untuk latihan Armada Jaya. Kesiapan tersebut meliputi kesiapan badan kapalnya, kesiapan pendorongannya, kesiapan senjatanya, termasuk kesiapan dalam kondisi darurat, misalkan terjadi peran-peran kebakaran dan kebocoran. TNI Angkatan Laut berhasil selamatkan seorang pelajar yang terjatuh dari kapal di perairan Kepulauan Seribu. KRI 9850 menemukan seorang anak tengah terapung di tengah laut sekitar 45 km dari daratan Banten yang terjatuh dari sebuah kapal penyeberangan dari Kronjo, Banten menuju Pulau Harapan di perairan Kepulauan Seribu. Komandan KRI 9850 Mayor Laut Pelaut Nanang Kunaifi mengatakan,
saat KRI 9850 sedang melaksanakan patroli keamanan laut di perairan barat Laut Pulau Laki melihat kontak visual benda terapung di haluan lambung kiri dengan jarak 100 meter. Setelah mendekat, terlihat sosok seorang yang sedang mengapung. Selanjutnya, Komandan KRI 9850 segera memberi perintah peran pertolongan orang jatuh di laut untuk melaksanakan evakuasi menggunakan perahu skoci. Korban kemudian diantarkan menuju pos TNI Angkatan Laut Untung Jawa dan selanjutnya diserahkan kepada keluarganya. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 6 Makassar sambut kedatangan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dengan tarian padupa khas Sulawesi Selatan. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 6 Makassar Laksamana Pertama TNI Beni Sukandari menyambut kedatangan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang singgah di kota Makassar setelah usai melaksanakan rangkaian kunjungan kerja ke wilayah timur Indonesia. Saat tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Kasal disambut dengan tarian padupa yang merupakan tarian penyambutan selamat datang bagi tamu kehormatan khas Sulawesi Selatan. Pejabat utama Akademi Angkatan Laut berikan pengasuhan kepada Taruna AAL yang berlangsung di kawasan AAL Bumi Moro, Surabaya. Saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari adik-adik, anak-anakku sekalian, para Taruna Angkatan ke-67. Ya, semoga acara ini bisa membentuk karakter kalian untuk menjadi seorang perwira yang unggul di masa depan. Saya harap, saya yakin di antara kalian akan menjadi pucuk pimpinan Angkatan Laut. Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 1, 2, 3, dan 4 mengikuti jam pengasuhan dari para pejabat utama Akademi Angkatan Laut yang berlangsung di tempat berbeda di kawasan Kesatrian AAL Bumi Moro, Surabaya. Untuk Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 4 Angkatan ke-66 mendapatkan pengasuhan dari Gubernur AAL Mayor Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah didampingi Komandan Resimen AAL Kolonel Laut Pelaut Arif Budiman di halaman Mes Wiratno, Komplek Mandala, Bumi Moro. Sedangkan Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 3 Angkatan ke-67 mendapatkan pengasuhan dari Wakil Gubernur AAL Laksamana Pertama TNI Rudi Aviantara didampingi Kepala Departemen Pelaut AAL Letkol Laut Pelaut Dodi Hermanto di Indoor Sport Jalakrida Raga AAL. Sementara itu di Dermaga Halong, Taruna tingkat 2 Angkatan ke-68 mendapatkan pengasuhan dari Sekretaris Lembaga AAL Kolonel Laut Pelaut Samsul Rizal didampingi Kepala Departemen Marinir Letkol Marinir Datuk Sinaga, dan untuk Taruna AAL tingkat 1 Angkatan ke-69 mendapatkan pengasuhan dari Direktur Perencanaan dan Pengembangan AAL Kolonel Laut Pelaut Ferry Supriyadi didampingi Kepala Departemen Teknik AAL Kolonel Laut Teknik Muhammad Suprapto di Joglo Utama Lapangan Aru, Bumi Moro. Gugus Tempur Laut Komando Armada 2 laksanakan latihan kesiapsiagaan operasi di perairan Selat Sagewin, Sorong, Papua Barat. Gugus Tempur Laut Komando Armada 3 melaksanakan latihan kesiapsiagaan operasi di perairan Selat Sagewin, Sorong, Papua Barat dengan melibatkan kapal perang Republik Indonesia, pesawat udara patrol maritim, dan pasukan katak. Unsur yang dilibatkan dalam latihan tersebut antara lain KRI Tatihu 853, KRI Layaran 854, KRI Albokora 867, KRI Madidi Hang 855, dan pesawat udara patrol maritim TNI Angkatan Laut P8302 dengan serial latihan Living Harbor, Maritime Interdiction Operation, Tactical Maneuver, Visit Board Search and Seizure, Flag Hoist, dan publikasi exercise. Menurut Komandan Guspurla Komando Armada 3 Laksamana TNI Retiono Kunto, latihan setingkat L3 ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme, kemampuan, serta keterampilan tempur prajurit, baik secara individu maupun dengan unsur lain yang sejenis dalam bidang prosedur dan komando. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin, Kolonel Laut Pelaut Herbiantoko, buka secara resmi uji terampil P1P2 Glagespur Lanal Banjarmasin.
Pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin menggelar kegiatan uji terampil P1P2 Glagaspur Komando Latihan Komando Armada 2 yang secara resmi dibuka oleh Komandan Lanal Banjarmasin Kolonel Laut Pelaut Herbiantoko. Uji terampil tingkat 1 P1 dititik beratkan pada kesiapan perorangan dan kelompok dalam menggunakan peralatan atau persenjataan, sedangkan tingkat 2 P2 merupakan kesiapan pangkalan dalam melaksanakan tugas bersama-sama secara teknis dan taktis sesuai tugas fungsi sehingga memberikan gambaran tentang kesiapan operasional satuan. 9 perwira dinyatakan lulus dalam pantukir penerimaan mahasiswa baru STTAL gelombang 2 tahun anggaran 2021. Sebanyak 9 perwira dinyatakan lulus menjadi mahasiswa baru Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut setelah mengikuti sidang panitia penentuan akhir penerimaan mahasiswa baru STTAL gelombang 2 tahun anggaran 2021 yang dipimpin Wakil Komandan STTAL Kolonel Laut Elektro Maulana di kampus STTAL Bumi Moro, Surabaya. 9 perwira dari berbagai satuan operasional TNI Angkatan Laut seluruh Indonesia tersebut dinyatakan telah memenuhi standar dari aspek intelektual, kepribadian, dan kesamaptaan jasmani. Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Saya Fanya dan redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jalal Veva, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.